Welcome to podcast Tema Talk. Podcast yang gak bosan-bosannya membedakan topik yang happening dan tentunya mengedukasi. Perkenalkan, saya Teresia Asmarwati, Head of Admission Stella Maris School BSD yang akan menemani parents dan para pemirsa di rumah dari awal sampai akhir. Nah, podcast kali ini sangat istimewa karena kita akan merayakan perjalanan 30 tahun Stella Maris, sekolah yang telah membentuk generasi yang penuh dengan faith, skill, dan karakter. Selama 1 jam ke depan, kita akan ngobrol santai, reflektif, sekaligus inspiratif bersama 3 narasumber yang luar biasa. 2 siswa yang sudah tumbuh bersama dengan Stella Maris BSD dari jenjang kelompok bermain sampai dengan SMA, dan juga seorang guru senior yang sudah berkarya 30 tahun di Stella Maris. Jangan lupa nanti di sesi akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan juga pastinya akan ada giveaway spesial buat para pemirsa di rumah. Nah, sudah bersama dengan saya hari ini ada Jocelyn Arita Santoso. Halo, saya Jocelyn Arita Santosa, biasanya dipanggil Jocelyn. Ya, selamat sore Jocelyn. Sore. Ada Rafael Tanjungsyah. Halo Rafael. Saya Rafael Tanjungsyah, bisa dipanggil Rafael. Iya. Dan ada Ibu Sri Suciati. Selamat sore pemirsa Stella Maria dimanapun berada. Dengan saya Ibu Suci dari SD Stella Maris. Iya. Podcast hari ini spesial karena ada saldo e-wallet bagi yang mempunyai pertanyaan terbaik dan pastinya beruntung yang nantinya akan diumumkan di sesi akhir acara. Jadi bagi para parents atau pemirsa di rumah jangan sampai ragu untuk nanti langsung bertanya, mengetik pertanyaannya dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, dan juga garis miring pastinya pertanyaannya. Baik, tadi baru itu ya menyebutkan nama gitu ya. Nah, tak kenal maka tak sayang pastinya ya. Kita akan berkenalan lebih jauh lagi. Jocelyn dulu nih. Tadi udah dijelaskan Jocelyn sekarang mas di kelas berapa mungkin ya, terus dari Stella Maris dari kapan gitu? Kalau aku dari pertama sekolah tuh dari TK di Stella Maris sampai SMA, besok graduation nih. Wih, Jocelyn ini berarti dari TK itu umur 4 tahun apa 3 tahun itu sih? Dari KB itu mungkin 3 tahun kali ya. Oh ya, berarti jenjang kelompok bermain besar usia 3 tahun sampai dengan SMA Jocelyn sudah di Stella Maris dan besok akan graduation karena sudah lulus SMA. Nah, kalau Rafael? Nah, kalau saya juga kebetulan sama dari KB ya. Dari 2010 saya ada di sini sekolah. Waduh. Dan akhirnya besok saya Sabtu akan lulus juga. Wah, luar biasa ya. Jadi itu ya, satu angkatan, satu teman seperjalanan selama hampir 14 tahun di Stella Maris, Jocelyn sama Rafael ya, luar biasa ya. Kalau Ibu Suci sendiri Bu, udah berapa? Tadi sudah 30 tahun ya Bu ya. Iya, sekarang mengajar di mana? Nggak terasa Bu Rere, pemirsa nggak terasa. Ternyata saya tuh udah 30 tahun, perasaan belum lama. Ternyata sudah ya seusia sekolah Stella Maris. Ya, luar biasa. Kebetulan selama 30 tahun saya bergabung, saya itu di unit SD-nya. Nggak pernah pindah ke unit-unit yang lain? Belum pernah dan nggak akan pernah mungkin ya, karena ini sudah 30 tahun udah hampir paripurna kita. Waduh, Paripurna tugasnya selama ya. 30 tahun di Stella Maris dan ini akan menjelang masa pensiun. Tapi selalu setia ya Bu selama perjalanan Stella Maris ya Bu, dari pembangunan Stella Maris Di awal, sampai saat iya. ini ya Bu, luar biasa. Terima kasih Bu Suci. Baik, kita langsung ke pertanyaan ngobrol-ngobrol berikutnya ya. Kita mau ngobrol dulu nih sama siswa-siswi luar biasa Rafael dan juga Jocelyn. Nah, Rafael dulu sekarang. Boleh disampaikan atau diceritakan momen atau pengalaman atau apa ya, hal-hal yang paling berkesan selama Rafael kurang lebih 14 tahun sekolah di Stella Maris. Kalau dari saya sendiri itu Stella Maris itu setiap tahunnya pasti selalu ada banyak event-event.
Dan kalau untuk saya sendiri, di tahun lalu itu kebetulan saya menjadi panitia di salah satu event di SMA. Nah, saya di saat itu saya sangat berkesan, soalnya saya diajarin cara jalannya suatu acara, kita perlu apa-apa, kerjasama, kita perlu mencari sponsor. Nah, itu berkesan banget di saya, soalnya wah ternyata nggak segampang yang dikira, Oh, susah. gitu ya, ya, oke. Baik, kalau Jocelyn? Kalau buat saya yang paling berkesan tuh tema kan sekolah yang entrepreneur ya. Tagline-nya aja, Mbak. School of Future Entrepreneur Nah, ya. pastinya. Nah, kalau STEMA tuh setiap tahunnya ada acara Entrepreneur Week. Buat saya tuh paling berkesan karena di sana kita belajar kayak gimana cara untuk mencari peluang untuk bisa berbisnis gitu. Oke, wah, kalau gitu Jocelyn punya cita-cita nanti jadi seorang businesswoman gitu? Nah, mungkin suatu hari nanti, semoga ya. Iya, iya, iya. Oke, semoga ya. Kalau, nah ini nih, apa pelajaran hidup yang paling melekat nih yang bisa dicontoh dari guru-guru di Stella Maris? Kalau ada nih salah satu guru yang saya sangat berkesan banget. Dia guru Mandarin saya di SMA. Dia itu udah 72 tahun tahun ini. Masih belum Edi namanya. Ah, iya, iya, iya. Dia itu guru yang keras sama rajin banget. Setiap hari kita setiap pelajaran dikasih PR. Lalu kita juga dikasih pelajaran hidup kayak gitu, diceritakan dulu gimana dia berusaha keras sampai ke titik dia sekarang. Oke, jadi banyak belajar dari Rose Elio yang meskipun keras tapi memberikan banyak pelajaran hidup ya Rafael ya. Nah, itu sangat berkesan ya. Oke, kalau Jocelyn? Buat Yang saya, paling apa ya, contohnya itu pasti paling melekat di Jocelyn itu siapa? sama juga, Alsaidi juga. Wah, Mas Eri. Soalnya apa ya, Ternyata. semangatnya dia itu kalau misalkan apa pagi-pagi masih bisa naik 4 lantai kan. Terus katanya kalau pagi-pagi masih muter juga ya. Ya, masih muter dari Bintaro ke sini. Ya, ternyata meskipun sudah senior ya, tetap bisa menjadi apa ya, guru yang memberikan kesan yang baik pada anak-anak ya. Ya betul. Nah, kalau ini nih ya, sekolah yang membantu kalian berkembang dengan skala akademis, sekolah Stella Maris kan ini ya, salah satu ciri khasnya adalah sekolah yang mengembangkan kemampuan akademik maupun non akademik. Nah, bagi kalian itu apa yang kalian dapat nih dari itu? Seperti apa Stella Maris itu bisa mengembangkan kalian baik secara akademik maupun non akademik? Kalau dari secara akademik sendiri, Stella Maris itu selalu mendorong kami untuk mengikuti lomba-lomba yang di luar sekolah. Contohnya kalau dari saya sendiri, saya mengikuti lomba penelitian biologi mengenai protein di lele itu. Saya membuat laporannya, makalahnya itu, dan dilombakan juga keluar sekolah. Oh, gitu. Jadi itu luar biasa ya. Tadi termasuk dalam pembelajaran entrepreneur. Selain itu juga sudah mempraktekkan gitu ya. Selain lomba juga itu ya, ada mempraktekkan teori-teori entrepreneur ya. Kalau Jocelyn, Kalau saya dulu pernah ikut lomba sains bikin kayak atap tapi dari pelepah pisang. Terus menurut saya STEMA tuh punya cara unik buat ngembangin biar murid-muridnya tuh semangat buat belajar. Jadi kalau di SMA tuh kita kalau misalkan punya nilai rata-rata di atas 90, tuh rambutnya boleh digerai. Jadi tuh kayak semangat tersendiri buat kita gitu. ya di atas 90 ya. Sudah pernah? Sudah. Sudah. Itu kayak jadi semangat buat kita. Ya, waduh. Wah, ini yang mau ke SMA Stella Maris nih. Yuk, siapa yang pengen rambutnya digerai? Harus nilainya 90 tapi pastinya ya. Lucu ya di SMA Stella Maris ya. Jadi unik dan ini ya, kalau mau rambutnya digerai ya harus bisa mencapai 90 nilainya gitu. Jadi ada pemacu tersendiri ya, pemicunya. Nah, kalau untuk cowok juga ya? Cowok juga. Tapi kamu nggak suka di pernah? Saya Pernah juga? juga panjangin waktu itu, tapi kan udah lulus dari saya. Oh gitu, bukan karena nilainya jadi 85 atau 80. Oh, tetap 90 tapi nggak mau lebih enak rambut pendek ya Panas. rambutnya ya. Panas. Lucu ya, unik. Nah, bagi yang di rumah yang mungkin saat ini wah masih bingung nih SMA mau di mana. Nah, ini nih contohnya murid-murid kita yang SMA Stella Maris banyak sekali hal-hal positif ya yang ada di SMA Stella Maris khususnya, ataupun di unit yang lain ada TK, SD, SMP, dan SMA, tapi khusus yang bisa nilainya 90 bisa menggerai
ceweknya bisa gede panjang, cowoknya bisa gondrong, itu di SMA Stella Maris pastinya ya. Mungkin juga bisa boleh dicek dulu juga ya Kak, soalnya di Stella Maris itu kadang setiap bulan ada open house juga, itu kebuka buat umum Kak, dari TK Wah. sampai SMA. Jadi mungkin bisa datang dulu aja, cek-cek dulu aja di Stella Maris ada apa aja. Wes, terima kasih loh. Ngomong-ngomong tentang open house, kebetulan loh Rafael nanti hari Sabtu tanggal 17 kita ada open house. Nah, kalau ada temennya Rafael nih, punya jersey yang mau lihat Stella Maris, kalau banyak Stella Maris boleh ya diundang ke open house Stella Maris, spesial ulang tahun Stella Maris ke 30. Ini yang Rafael kan suka itu ya, yang suka cari dana juga untuk kegiatan-kegiatan karena Rafael aktif di OSIS ya. Iya. Kenapa suka aktif di OSIS Rafael? Kenapa suka aktif di OSIS? Ya soalnya Pertanyaan. baik yang dulu itu saya awalnya masih pemalu, masih diam, jadi saya mutusin cobalah aktif di OSIS di Stella Maris, mungkin bisa membantu saya jadi lebih aktif, lebih cari teman-teman baru, kenalan baru. Ternyata Iya bisa, akhirnya berhasil juga. salah satu biar melatih keberanian, berorganisasi, berbicara, terus bertemu dengan banyak orang, salah satunya itu di organisasi OSIS ya, luar biasa. Jadi banyak hal ya yang tadinya malu ya Rafael tadi. Kalau sudah ikut di OSIS juga. Nah, kalau saya nggak ikut OSIS, tapi dulu pas SD, saya mah punya program namanya PDS, itu kayak OSISnya SD gitu. Pelopor dinamika Iya, siswa SD ya. saya ikut situ. Oh, waktu SMA malah ikut OSIS ya. Sekarang SMP karena udah sibuk persiapan kuliah, jadi justru lebih fokus ke situ ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Bu Suci sabar ya Bu ya. Oke. Masih asik ngobrol sama murid-murid dulu. Nah, ngomong-ngomong kan dari kelas 12 ya, besok graduation. Sudah dapat universitas? Ya sudah. Wih, gimana Rafael? Kalau saya kebetulan dapat univnya di Cina. Wah, jauh dari kita nanti ya. Jurusan? Jurusan sains komputer. Wah, Luar biasa. nah, boleh dong cerita gimana ke Cina itu pastinya dibantu juga oleh sekolah ya? Iya, Bantu untuk persiapannya, persiapan bahasanya ya. Oh, karena tidak dapat Mandarin dari Los Angeles. Iya. Los tadi ya. Yang inspirasi juga. Jadi pengen ke Cina ya, meskipun SMA nasional, tapi untuk lulusan Stella Maris mau ke Cina, mau kemanapun, mau ke Indonesia juga kita selalu ada channel-channel dan itu ya selalu bantu ya. Nah kalau untuk Jocelyn Saya ada di Universitas Swasta di Indonesia, di salah satu. Indonesia ya, jadi Iya. kita masih bisa sering ketemu ya nanti kalau main ke sini ya. Jurusan Manajemen. manajemen masih ada kelanjutannya tadi dengan suka entrepreneur ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya tadi ya, meskipun sekarang belum memiliki cita-cita jadi entrepreneur, siapa tahu nanti ya, karena sebenarnya juga jurusan manajemen ya. Oke, kita ke Bu Suci dulu ya, nanti gantian ya. Baik Bu Suci, ini kan sudah 30 tahun di Stella Maris ya Bu ya, sudah, aduh kayaknya sudah Stella Marian banget ya Bu ya. Terus saya sangat terinspirasi dengan Bu Suci ini ya, sebagai guru senior yang selalu setia dengan Stella Maris gitu ya, sabar selalu dengan anak-anak. Bagaimana nih Bu rasanya menyaksikan generasi demi generasi yang tumbuh di Stella Maris ini? Bersyukur banget sih saya bisa menjadi bagian Stella Maris sampai 30 tahun. Kalau melihat generasi setiap tahunnya luar biasa, karena selalu ada perkembangan prestasi dari tahun ke tahun yang diciptakan oleh generasi-generasi yang ada. Baik itu dari akademik maupun non-akademik. Dan dari generasi-generasi itu, mereka tidak melupakan yang sudah selesai itu, tidak melupakan Stella Maris. Wah, luar biasa ya. Karakter hebat yang sudah tertanam. Mereka suatu ketika tuh ada waktu mampir ke Stella Maris. Alumni-alumni terutama karena kita dari SD ya, datang ke Stella Maris. Bu, masih ingat nggak Bu dengan saya?
dulu saya yang nakal Bu, kata dulu saya nakal banget ya Bu, nakalnya anak seperti apa? Justru di kenakalan itu sininya hidup. Iya. Seperti itu ya. Jadi luar biasa. Penanaman karakter yang berhasil. Walaupun mereka sudah lulus, istilah kata sudah berhasil jadi orang hebat ya. Ada pengusaha, ada dokter, tapi selalu ingat ya. Seperti itu, Bu. Berarti ini pernah ngajar Rafael? Oh iya, ini termasuk anak-anak hebat. Dulu gimana nih? Makanya yang disampaikan Rafael itu benar. Dulu waktu kelas 1 dengan Bu Suci. Gimana ya? Mungil. Terus dia ada kalanya kalau menulis belum selesai itu udah merah mukanya. Ya, merah. Kenapa nak? Belum selesai Bu, masih malu-malu. Betul, memang termasuk yang kalem Bu. Tapi sekarang luar biasa ya. Luar biasa ya karena berani ada bimbingan sampai tadi aktif di OSIS ya yang memotivasi untuk bisa lebih berani percaya diri ya. Kalau selesai berani kan itu PDS kelompok dinamika siswa ya seperti OSISnya Stella Mars itu pun membentuk disiplin berani memimpin adik-adiknya karena anggota-anggota PDS itu kan contoh leader buat adik-adik kelasnya. Biasa Ibu, ini salah satu hasilnya Bu Suci nih, semakin SMP makin terbuka, tentunya SMA semakin lagi berkembangnya ya. Semoga kedepannya makin sukses ya kalian ya. Kita yakin dan percaya, apalagi udah berapa tingkat nih ya, nanti di perkuliahan pun semakin maju. Nah, Bu Suci, apa tantangan dan kebahagiaan terbesar nih selama mengajar di Stella Maris? Tantangan dulu ya. Kalau tantangan itu terutama saya di unit SD itu kan di kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3 lah katakan kelas, terutama kelas 1. Puluhan tahun Bu Suci di kelas 1. Itu tantangan terbesar kalau kita mendapatkan murid yang unik. Karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Dan bagaimana caranya dengan berbagai macam metode kita berusaha bagaimana sih supaya kita bisa membantu mereka sama seperti teman-teman. Itu tantangan kita. Dan kebahagiaan terbesar ya kalau kita bisa memotivasi mereka, membantu mereka bisa sama seperti yang lain. Ya, dan melihat anak-anaknya berhasil ya Bu ya. Iya, dan itu bukan cuma dari segi akademik saja. Lagi-lagi kembali karakter ya, seperti itu. Nah, apakah pernah Ibu ada momen atau siswa yang paling Ibu ingat hingga sekarang? Tapi nggak sebut nama ya, ada. Jadi anak ini memang perlu kita kasih perhatian lebih gitu ya. Waktu itu saya masih sendiri, kebetulan video teachernya belum datang atau pendamping yang bantu saya belum datang. Saya izin anak-anak saya ke belakang sebentar ke kamar mandi karena nggak bisa ditaat. Pulang dari kamar mandi itu beberapa bangku itu sudah di bawah dibalik. Terus anak-anak yang lain ramai gitu. Nah, ada anak unik yang membalikkan badan itu saya peluk. Saya peluk di perut. Saya goyang-goyang, nyaman. Dia langsung dilupain di situ. Sampai sekarang saya ingat anak. Pelukan seorang ibu ya ternyata bisa menenangkan. Jadi kita kan bukan cuma apa istilah mengajar, mendidik, kita juga orang tua. Orang tua di sekolah ya. Kita orang tua. Nah, ya memang Bu Suci ini sangat menginspirasi. Bukan seorang ibu, kayak mama di rumah. Iya, baik. Nah, apakah ada perubahan signifikan Ibu yang Ibu rasakan di sekolah Stella Maris puluhan tahun ini?
pasti dari segi fisik ya, dari segi murid, dari segi guru, hampir semuanya setiap tahun kan Stella Maris itu luar biasa, perubahan-perubahan ke arah yang baik, mengikuti perkembangan zaman. Apalagi pendidik-pendidiknya ya, kita itu belajar dan belajar, karena dari situ kan kita akan kembalikan lagi untuk melayani. Jadi Bu, 30 tahun ya Bu, dari 30 Maris, dari istilahnya dari mulai peletakan batu ya Bu. Iya, Kita kan belum Stella Maris belum ada ya. iya. Sudah 30. Nah, pernah kamu merasa bosan gitu Bu? Oh tidak. Ingat anak-anak yang kita hadapi itu hidup. Kita kan menghadapi anak-anak dengan segala macam apa ya, perilaku segala macam. Nah itu membuat kita hidup semangat. Dan kita yakin bahwa anak itu berubah gitu ya, katakan anak kita berubah. Tapi dari diri kita sendiri harus memotivasi bahwa yakin kita akan bisa. Luar biasa. Nah, ini kan nanti mungkin akan purna ya Bu ya, purna tugasnya Stella Maris, pastinya ya tetap ini ya Bu, jiwa pendidikannya akan Itu nggak terus bisa hidup lepas ya. di lingkungan dimanapun, kalau kita memang, apalagi kalau memang passion kita di pendidikan ya, dimanapun kita nggak bisa lepas. Harapan Stella Maris apa nih di usianya yang ke-30? Stella Maris semakin maju mengikuti perkembangan yang ada, terlebih untuk fasilitas, sumber daya ya, sumber dayanya, manusianya, pendidiknya, semua yang bergabung di Stella Maris semakin baik, semakin menjadi berkat bagi semua yang ada, terlebih di negara ini, dan semakin banyak orang-orang menitipkan putra-putrinya untuk dididik di sini. Semakin dipercaya ya, semakin dipercaya di pendidikan generasi. generasi. Ya baik, terima kasih Bu Susi. Nah, mengingatkan bagi para pemirsa, orang tua di rumah yang saat ini masih bingung nih untuk menentukan sekolah yang tepat, kami mengundang untuk bisa berkenalan lebih lanjut dengan Stella Maris DSC pastinya ya. Ini bisa ketemu dengan guru-guru yang berpengalaman, bisa ketemu dengan anak-anak yang luar biasa. Nah, sekarang balik ke Rafael sama Jocelyn. Pesan kalian itu udah mau lulus nih, besok udah mau graduation, habis itu kayaknya jarang ke sekolah ya. Apakah ada pesan nih untuk para guru yang ada di Stella Maris? Pesan guru SMA-nya boleh, untuk guru dalam pokoknya untuk pesannya apa? Untuk guru-guru tetap terbuka sama murid-muridnya, soalnya guru-guru di Stella Maris itu nyaman, itu ramah gitu ke murid-muridnya. Sama guru-guru tolong kayak tetap memberi inspirasi ke murid-muridnya buat tetap berusaha untuk tetap maju gitu. Oke, terima kasih. Sekarang Jocelyn. Kalau buat Pesannya apa nih saya, untuk para guru? makasih buat guru-guru udah sharing ilmunya, udah bisa bimbing kita buat jadi kayak kita sekarang ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, biar nanti masih bisa ketemu lagi. Amin. Ya kalau main ke sini masih bisa ketemu guru lagi ya yang pernah mengajar di sini. Nah, kalau untuk Ibu Suci sendiri, Bu, pesannya nih untuk para murid dan generasi berikutnya yang penting. Untuk para murid ya, semangat belajar untuk menggapai cita, nanti jadi orang yang sukses, generasi penerus bangsa yang berkarakter baik. Kembali ke karakter baik, apapun itu. Ya, akhirnya apakah sudah ada pertanyaan? Kita sudah masuk ke sesi Q&A. Jangan lupa bagi para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan di chat group, karena spesial di ulang tahun Stella Maris Podcast hari ini kita akan memberikan giveaway berupa saldo e-wallet bagi 3 penanya terbaik. Nah, pertanyaannya apa saja? Boleh ke Rafael, boleh ke Jocelyn, boleh ke Ibu Suci. Nah, langsung ke pertanyaan. Ternyata sudah ada yang pertanyaan ya.
Yang pertama dari Bapak Iswan di Bogor, apa tantangan bersekolah dan berada di Stella Maris bagi ibu guru yang sudah mengajar 30 tahun dan bagi siswa generasi muda? Apa perbedaan tantangan yang dihadapi pada zamannya? Ini pertanyaan Bu Suci ya, tantangan selama mengajar di Stella Maris. Terus selama 30 tahun tantangannya apa ya Bu? Tadi ada tapi boleh ini kembali. Terus perbedaan dulu Bu, tantangan zaman dulu sama zaman sekarang itu bagaimana? Beda jauh ya. Tantangannya Terlebih dulu, untuk Bapak. tantangannya ya, dulu itu pembelajaran tidak, dulu kan belum IT belum berkembang seperti sekarang. Itu tantangannya. Dulu itu kita masih, ya zaman dulu mengajar itu awal-awal di Stella Maris itu ya masih menulis begitu banyaknya ya, papan tulis gitu ya. Ini dirasakan juga oleh Kakak Rafael. Tapi untuk saat ini kita mengikuti perkembangan zaman, kita menggunakan IT gitu ya, yang lebih fun untuk anak-anak. Kita harus mau improve dan puji Tuhan, yayasan itu memberi kesempatan seluas-luasnya lewat kita training dan kita harus mau karena kita juga sadar betul itu untuk kita sendiri melayani anak. Tantangannya Disalurkan meskipun kembali. senior harus mengikuti Perkembangan harus bisa harus IT, harus bisa bikin jangan mau pembelajaran kalah yang tidak membosankan ya. Nah, tadi pertanyaan kedua nih, perbedaan tantangan mungkin ke generasinya nih Bu. Generasinya Menghadapi juga generasi dulu beda. dengan generasi sekarang tantangannya apa nih Bu? Kalau dulu itu masih manut-manut ya, ada anak-anak itu nurut beda. Tapi sekarang pun nurut, tapi dengan berbagai macam kritis kalau sekarang. Kenapa Bu? Nggak boleh. Apa Bu? Seperti itu. Jadi kita juga harus siap karena memang anak sekarang kan sudah banyak pengaruhnya juga dari gadget luar biasa. Jadi kita juga harus buka open mind juga, kita juga harus banyak metode yang digunakan untuk menghadapi tantangannya sekarang. Iya, anak-anak semakin kreatif banget. Dulu juga harus lebih kreatif ya Bu ya. Ya baik. Itu ya Pak ya. Sekarang pertanyaan kedua dari Ibu Dia Fitria Juliani dari Andara Cinere. Sebagai guru senior yang telah 30 tahun mengajar, bagaimana Ibu Suci melihat perkembangan kurikulum di Stella Maris School selama 3 dekade terakhir? Dari zaman dulu ya Bu, pertama sampai sekarang kurikulumnya gimana? Terus, dan apa perubahan paling signifikan yang dirasakan? Lalu nilai-nilai apa yang tetap konsisten bertahan di Stella Maris meskipun zaman sudah berubah? Dari segi kurikulum tantangannya apa nih? Perkembangannya gimana perkembangan kurikulumnya? Kurikulum itu kan berubah-ubah. Tapi pada dasarnya pakemnya itu kan ada yang harus dipertahankan gitu ya. Pengembangannya yang kita dimodifikasi. Ada pakemnya tapi Stella Maris selalu improve dan menambahkan. Kalaupun untuk yang kedua perubahan paling signifikan yang dirasakan dari ya tadi ya perkembangan teknologi itu yang harus kita memang model-model pembelajaran yang up to date ya, jadi kita harus ikuti. Anak sekarang kan ya beda sekali kalau sebentar fokusnya ya bosan gitu ya, cepat bosan. Kita pun model-model pembelajaran sekarang kan variatif sekali. Itu yang harus kita pahami sebagai pendidik. Nah, kalau boleh saya rangkum dari jawaban Bu Suci ya. Jadi perkembangan kurikulum selama 3 dekade karena sekolah Stella Maris ini sekolah nasional, jadi kita mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan pemerintah gitu ya. Tetapi Stella Maris memiliki penambahan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan sekarang
seperti contohnya tadi yang perkembangan teknologi digital yang memang harus kita bijaksana, tapi juga sekolah harus tetap memfasilitasi untuk anak-anak ya Bu ya. Nah, tapi tadi Bu pertanyaan berikutnya, meskipun kan kita sekarang teknologi berkembang, tantangannya tadi ya, kalau anak sekarang lebih kritis, nah nilai-nilai apa yang tetap meskipun kita di zaman maju, zaman modern, teknologi, tapi ini tetap mau tidak mau nih harus tetap nih ada di Stella Maris itu nilai apa Bu? Karakter Tadi ya. Stella Maris yang luar biasa yang kita itu setiap hari ya kita tanamkan ke anak-anak dari semua jenjang, karena Stella Maris itu kan memang mengembangkan, terlebih ada tambahan karakter entrepreneur yang mungkin adik-adik ini juga sudah merasakan ya kita punya karakter entrepreneur, dan itu di SD juga diberikan. Anak-anak SD itu sudah bisa eksis luar biasa kalau bilang kegiatan entrepreneur. Dan kita memiliki 6 value ya. Ya. Apa 6 value Stella Maris? Apa? Ayo. Etika, collaboration, excellent, respect, inovatif, integrity. Yeay. Pasti nanti sampai kapan itu akan melekat setiap pagi ya. Setiap hari, setiap pagi selalu harus menyebutkan value Stella Maris, diafirmasi bahwa Stella Maris mempunyai 6 value, yaitu pertama pasti faith in God, kita selalu percaya dan mengandalkan Tuhan ya. Terus yang kedua collaboration, terus excellent, respect, inovatif, dan integrity yang nantinya akan dibawa kemanapun ya. Jocelyn, Rafael, mau di Cina, mau di mana, tetapi selalu value Stella Maris harus dibawa sebagai alumni dari Stella Maris ya. Demikian sikap bersuci ya Bu ya. Baik, itu. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bu Aurel dari SD. Izin bertanya Kak Rafael, tadi Kak Rafael bilang ingin melanjutkan studi di luar negeri yaitu di Cina. Bolehkah di-share tipsnya untuk bisa mendaftar di kampus di Cina dan belajar bahasanya? Boleh juga Kak Rafael cuma bicara pakai bahasa Mandarin. Ayo. Pertama dulu tipsnya gimana bisa tahu universitas ini? Kalau untuk tips saya tahu universitasnya biasanya lewat itu sih, lewat website dari UNIF kan biasanya ada untuk akreditasi keterangannya, itu ada. Cari-cari dulu. Dan sesuai yang jurusan yang diinginkan ya. Ya biasanya ditampilin banyak lengkap juga. Oh gitu ya. Terus kemudian tipsnya untuk mendaftarnya gimana caranya? Tips kalau untuk mendaftar biasanya di Cina itu ada beasiswa program dari pemerintah nasional, ada yang dari provinsi, ada yang dari universitas itu sendiri. Nah di situ bisa aja coba apply satu-satu, cari-cari dulu. Nah ya. Cari dulu, ditentukan dulu mau yang mana. Ya. Rafael mau yang beasiswa yang mana dulu gitu. Ya, coba dulu aja, apply dulu aja. Oh, apply dulu mana yang keterima ya. Ya. Terus tadi untuk persiapan bahasanya. Untuk persiapan bahasa itu sudah dapat Mandarin kan? Mandarin ya. Mungkin lebih disarankan, lebih dibiasakan di lingkungan sekitarnya itu untuk berkomunikasi, belajar Mandarin, apalagi kalau bisa dari yang masih kecil. Soalnya kalau dari Mandarin itu ada ujiannya juga, ada kayak TOEFL, kayak IELTS itu sebutannya HSK. Nah kalau untuk kuliah di Mandarin itu di Cina itu minimalnya itu udah level 5 atau level 4. Jadi itu kalau misalkan siapinnya dari SMA itu kayak udah mepet, udah harus susah, udah harus keras. Jadi harus dari kecil Mas. Ya. Tapi masih ada persiapan lagi nggak untuk bahasanya ketika sudah di sana? Kalau saya sih ada. Saya mau belajar bahasa dulu setahun lagi untuk memantapkan komunikasi saya sehari-hari. Apalagi kalau udah masuk sains komputer, udah istilah teknologinya kan ribet, jadi saya mau memperdalam dulu, baru saya kuliah ambil jurusan sains komputer di Cina nanti. Udah ada universitasnya, tinggal bahasanya diperdalam nanti, baru nanti nyemplung ke itunya ya. Tadi apply dulu, maunya yang beasiswa apa, tapi dapat beasiswa? Beasiswa nanti, saya kan belajar bahasa dulu memperdalam. Nanti baru setelah saya dapat nilai dari belajar bahasa itu, baru saya apply ke Unifa lagi. Oh gitu, udah dapat beasiswa tadi ya. Iya. Boleh, nah ini dikasih tantangan nih untuk belajar bahasa Mandarin, coba
yang sederhana dulu ya, sapaan, perkenalkan diri pakai Pakai bahasa bahasa Mandarin. 我介绍我的名字是拉斐尔安努夏，我是 Stella Maris 学生，现在我是高中学生。Jadi perkenalkan nama saya Rafael, saya murid Stella Maris, saat ini saya murid SMA. Oke, kalau saya bisa. Yang singkat-singkat aja. Coba saya si Rafael nih. Saya mau bahasa Mandarin Dulu juga. kayak Rafael memperkenalkan diri pakai bahasa Mandarin. Kan dari TK juga di sekolah iya. sudah dapat Mandarin juga. Iya. Coba. 我介绍一下，我叫 Jocelyn。 Perkenalkan nama saya Jocelyn ya. Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya Ibu Aurel ya. Kemudian dari Adelia di BSD, izin bertanya kepada Kak Jocelyn, siapakah teman sekelas yang paling berkesan selama bersekolah di Stella Maris? Ayo, Siapa ya? best friend-nya siapa nih? Bestinya siapa? Punya bestie nggak di Stella Maris? Apa Rafael bestinya? Karena tadi kafe besar ya. Saya sendiri sebenarnya semua teman baik semua ya. Tapi untuk yang deket banget sebenarnya dari dulu karena teman SD juga ya. Itu ada Aurel sama Abel. Aurel sama Abel, halo Iya, boleh di sana. halo. Pastinya ya. Ya. Nanti tapi kuliahnya beda ya. Beda-beda, iya. Beda-beda ya. Mudah-mudahan masih tetap kan sama-sama alumni nih. Nanti masih bisa ikut di ikatan alumni ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Edward di Tangerang. Tanya untuk Jocelyn dan Rafael, sekolah dari TK sampai SMA apakah ada rasa bosan sekolah di tempat yang sama? Lalu bagaimana cara mengatasinya supaya tidak bosan? Dari Rafael. Kalau bosen sih nggak ada ya. Kalau dari STEMA itu dari waktu dari saya TK dulu itu kan sudah ada banyak event. Guru-gurunya juga ramah, baik-baik. Teman-teman juga lingkungannya positif gitu, nggak kasar, nggak apa. Jadi kalau bosen sih nggak ada sih, malah nyaman. Wih mantap, 14 tahun di Stella Maris nggak pernah bosan. 14 tahun. 14 tahun di Stella Maris dari umur 3 tahun di Kami Besar tidak pernah bosan ya. Karena selalu itu ya ada aja gitu ya. Di Stella Maris ya. Kalau Jocelyn Saya juga nggak pernah bosan sih. Soalnya buktinya udah berapa? 14 tahun, 15 tahun di STEMA. Saya masih di sini. Mungkin kalau Stella Maris universitasnya Mungkin ya nanti kita bikin ya. Nah bahkan kakak-kakaknya juga di Stella Maris ya. Iya. Dari TK juga. Oh, Kakaknya juga dari TK. Mereka berdua sama ya. Dari TK juga sampai SMA di Stella Maris, Jocelyn maupun Rafael, luar biasa. Benar-benar Stella Maris satu keluarga ya. Ya baik, kemudian kita ke Bapak Nanang di Surabaya. Yang pertama pertanyaannya, kurikulum apa yang diajarkan di sekolah Stella Maris? Kemudian bahasa apa yang diterapkan dalam pembelajaran setiap jenjangnya? Yang ketiga, apakah ada pelajaran tambahan jika nilai murid yang kurang? Boleh dijawab Bu Suci untuk kurikulum sekarang yang dipakai kita apa nih? Merdeka ya. Sekarang kurikulum Merdeka, tapi mengikuti yang terbaru juga. Sekarang yang lagi rame-ramenya ya di planning itu, kita juga pendidiknya, guru-gurunya sudah dipersiapkan dan selalu mengikuti perkembangan yang ada. Terus untuk bahasa yang digunakan, kalau bidang studi jelas English, Mandarin, bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa anak juga yang in English ya, kita juga 50-50 lah. Kadang kita juga mengikuti kebutuhan anak. Terus untuk anak yang kekurangan, apakah ada pelajaran tambahan? Pasti. Dan itu dari program di awal. Apalagi bagi kelas bawah, kelas 1, di saat nanti harus 1 semester itu kan harus baca tulis bisa. Sedangkan banyak anak yang dari luar Stella Maris yang belum baca tulis, itu gurunya wajib menyediakan
waktu pasti kita. Setelah anak-anak pulang ada jam tambahan. Begitu juga di kelas tinggi, untuk anak-anak pulang juga ada jam pendampingan. Seperti itu. Kita layani, kita berikan yang terbaik, pelayanan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Oke, saya coba simpulkan lagi ya untuk kurikulum yang dipakai Stella Maris PSD ini menggunakan kurikulum Merdeka, mengikuti kurikulum dari pemerintah ya Bu ya. Dan untuk pengantar bahasanya kami menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ada pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa Mandarin dari usia 3 tahun sampai dengan SMA. Jadi seperti tadi, Rafael meskipun kami dari sekolah nasional, tapi bisa ke Cina juga karena dari kecil juga sudah dibekali dengan bahasa Mandarin, tinggal ditambah lagi ya, diperdalam lagi gitu. Nah, untuk pelajaran tambahan ada pastinya ya, dan itu juga sebagai servis lebih ya Bu, pelayanan lebih dari guru gitu ya Bu ya. Jadi di akhir pembelajaran bagi anak-anak yang kurang diberikan tambahan dari guru. Kalian juga ya di SMA ya? Kalau dari kita sendiri kita bisa minta ke guru atau kita ada kurang dalam materi, kurang paham atau persiapan sebelum ulangan, itu kita bisa kumpul bareng-bareng teman, ngajak gitu, minta ke gurunya, sama gurunya ngasih kesempatan setelah pulang sekolah, biasanya ada waktu buat belajar bareng-bareng atau dijelasin ulang materinya. Jadi sudah menjadi standar Stella Maris ya. Anak-anak yang kurang jika membutuhkan bimbingan dari guru, guru harus siap memberikan tambahan, asal anak juga mengkomunikasikan ya, pastinya kalau udah besar gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Lukas di Serpong. Bagaimana menurut kalian sekolah Stella Maris mendukung murid dalam mencapai prestasi? Apa ada perbedaan yang dirasakan selama bersekolah? Gimana tadi mendukung prestasinya Rafael sama Jocelyn? Di lapangan sekolah tadi pas mendukung prestasinya apa? Memberikan kesempatan? Kalau dari sekolah itu, waktu saya mengikuti salah satu lombanya itu, kita juga ditemani oleh salah satu guru biologi waktu lomba penelitian saya. Di situ kita juga disediakan fasilitas lab di Stella Maris juga ada. Lalu kita juga diberi modal untuk bahan-bahan dan keperluan itu sebenarnya juga udah disediain sama Stella Maris. Jadi ya benar-benar didukung. Intinya didukung ketika kamu mengikuti lomba sekolah tidak lepas, tapi menemani ya sampai itu ya bisa terlaksana. Dari segi waktu mungkin? Dari segi waktu, ya ada kelonggaran kah atau enggak ada kelonggaran dari sekolah? Iya, diberi kelonggaran, misalkan kalau misalkan sama pelajaran kita mesti terpaksa keluar, kita juga bisa kembali ke gurunya untuk dijelaskan ulang pelajaran apa yang kita lewati. Atau misalkan kemarin saya juga dalam lomba penelitian itu sampai malam Bu. Nah, sampai malam itu kita tetap ditemani oleh guru selama penelitiannya juga. Tetap setia ya, tidak membiarkan anak bekerja sendiri ya. Dan kalau Jocelyn gimana? Pernah apa yang dirasakan Jocelyn? Dukungan sekolah itu seperti apa biar Jocelyn bisa berprestasi baik akademik maupun? Kalau buat saya, STEMA tuh guru-gurunya bisa tahu kira-kira anak ini punya potensi apa ya. Jadi kayak ditawarin, kayak misalnya, lomba ini mau ikut nggak? Nanti kamu bisa gini. Jadi bisa lebih mengembangkan diri lagi. Gitu. Penawaran untuk semua anak ditawarin ya, ada kesempatan lomba ya, mau nggak ikut lomba gitu ya. Kalau udah ikut dan seperti tadi ya Rafa yang tidak dibiarkan, tetapi dibantu persiapannya ya. Bagus sekali. Baik, nah ini kita sudah ngobrol banyak ya. Nah ini kan tadi ya, kita ini mau ulang tahun nih Stella Maris ke-30 di tanggal tepatnya di tanggal 15. Nah, kalau mengucapkan selamat ulang tahun ke Stella Maris, terus harapannya apa nih di ulang tahun Stella Maris yang ke-30? Tadi Bu Suci sudah, tapi boleh ya Bu, sekali lagi tadi belum ada ucapannya. Dari Jocelyn dulu deh. Oke, selamat ulang tahun Stella Maris yang ke-30. Semoga sukses selalu, makin maju, dan yang terbaik pokoknya. Yeay. Oh tadi aku juga lupa satu, nanti ada hadiah deh setelah tiga-tiganya ya. Selamat ulang tahun untuk Stella Maris, semoga saja Stella Maris selalu berkembang menjadi lebih baik dan terus ada, nanti saya mungkin sampai gede bisa kembali lagi ke sini, main-main lagi, ketemu lagi guru-gurunya. Amin. Cici, selamat ulang tahun untuk Stella Maris tercinta.
semakin maju, jadi berkat, semakin dipercaya oleh Amin. masyarakat. Nah, tadi aku lupa nih tadi. Satu kata untuk Stella Maris. Tadi Nah, satu kata untuk dari saya itu Ya. terbuka Stella Maris. Kalau Jocelyn. saya rumah. Rumah. Stella Maris adalah rumah bagi Jocelyn. Kalau Bu Suci. Sama rumah, dan Stella Maris itu rumahku. Ih, nanti mau kangen nih sama Bu Suci nih. Iya, luar biasa ya kita hari ini. Baik. Wah, tak terasa ya kita sudah hampir 1 jam ngobrol bareng Jocelyn, bareng Rafael, murid-murid yang luar biasa yang sudah bersama-sama Stella Maris ya, sudah 14 tahun bahkan. Kalau sama kakaknya mungkin lebih dari 14 tahun berarti ya. Dan Stella Maris menghabiskan banyak, hampir hari-harinya di Stella Maris ya, makanya sudah seperti rumah di Stella Maris ya. Sudah bersama Jocelyn, bersama Rafael, Bu Suci yang sudah luar biasa 30 tahun setia dengan Stella Maris ya Bu, dengan pengabdian yang luar biasa. Sukses untuk kalian, untuk Bu Suci juga ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Nah ini pengumuman yang ditunggu-tunggu nih. Apakah sudah ada pemenangnya hari ini, kira-kira siapa ya yang mendapatkan giveaway berupa saldo e-wallet dari Stella Maris? Kita tunggu. Oh, udah ada nih. Yang pertama ada Aurel, ada Adel, dan juga ada Bapak Luka. Selamat mendapatkan saldo e-wallet dari Stella Maris. Selamat Maris yang ke-30. Jangan lupa untuk mengaktifkan nomor WA-nya karena nanti tim marketing akan menghubungi. Nah, pastikan jangan sampai itu ya, jangan sampai nggak aktif. Karena susah nanti kalau nggak aktif, tim marketingnya nggak bisa menghubungi. Terus jangan ketinggalan juga untuk terus mengikuti podcast yang ada di Stella Maris setiap jam 3 sampai jam 4 di hari Jumat, pastinya dengan tema-tema yang sangat menarik, yang happening, dan pastinya dengan narasumber yang kompeten. Nah, bagi Bapak Ibu, para pemirsa di rumah atau teman-teman yang sedang mencari sekolah, yuk jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Stella Maris, karena Stella Maris ini buktinya sudah ada ya. Tidak perlu banyak panjang lebar, ini buktinya sudah ada 2 orang yang dari sekian banyak hasil di Stella Maris. Jadi, tapi kalau mau tahu lebih banyak, bisa datang ke Stella Maris langsung setiap hari, atau nanti tanggal 17 kami ada open house. Kami undang untuk datang ke Stella Maris untuk bisa tour sekolah, bisa ngobrol dengan tim unit pendidikan kami. Nah, kalau mau mendapatkan informasi terbaru juga tentang podcast dan sekolah Stella Maris, jangan lupa untuk follow akun Instagram stellamaris.sch atau khusus untuk Instagram Stella Maris BSD di stellamaris_BSD. Akhir kata, saya Teresia, Saya Rafael Tanjungsyah. Saya Jocelyn Areta. Saya Bu Suci. pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye. Bye.